Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal-istifadata wa nafa'a wal-intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wa tamassuka ila kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-4. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang ke-4. Qala Umar radhiyallahu an, berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Siapanya Rasulullah? Sayyidina Umar? Mertua, karena menikah dengan putrinya Rasulullah bernama Hafsah. Apa kata Sayyidina Umar? Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Allah menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Apa saja 6 hal itu? Pertama, katamar ridha fi ta'atin wa katamal ghadab fi ma'siyatin wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, sampai seterusnya. Yang pertama, Allah itu menyembunyikan ridha di dalam ketaatan. Artinya setiap ketaatan Allah menyembunyikan ridhonya di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita itu tidak gampang meremehkan sebuah ketaatan, sebuah ibadah, sebuah kebaikan. Bisa jadi itu terdapat ridha Allah, disembunyikan oleh Allah. Artinya kita tidak tahu apakah ridhonya Allah itu di dalam mencari ilmu, apakah di dalam sedekah, apakah di dalam puasa, apakah di dalam sholat, apakah di dalam silaturahim. Itu ridhonya Allah disembunyikan. Tujuannya apa? Agar kita bersungguh-sungguh untuk melakukan semua ketaatan tanpa pilih-pilih. Otomatis ketika kita melakukan semua ketaatan dengan berbagai macam jenisnya, kita pasti mendapatkan ridhonya Allah. Dan tujuan yang lain agar kita tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun ibadah, sekecil apapun ketaatan. Bisa jadi justru yang kecil itu ada ridho Allah. Allah itu menyembunyikan itu. Ibaratnya begini, ada kupon berhadiah. Ada kupon berhadiah. Misalkan ada sekitar 100 kupon di situ. Nah, untuk mendapatkan kupon itu kan kita beli kupon. Kalau satu belinya, kemungkinan dapat hadiahnya kecil. Bukan satu. Ada kupon berhadiah, biasanya kan untuk mendapatkan hadiah yang kupon berhadiah itu kan kita beli kuponnya. Misalkan kalau beli kuponnya satu, kemungkinan dapat hadiahnya itu kecil. Kemungkinan dapat hadiah yang kecil. Kalau misalkan dibeli semuanya, kira-kira gimana? Pasti mendapatkan hadiah. Nah, hadiah yang paling berharga dalam hidup ini adalah ridha Allah. Percuma walaupun orang itu bergelimang harta, dia itu hidupnya enak, mewah, semua tercukupi, tapi dia tidak mendapatkan ridha Allah, tidak ada artinya. Nah, ridha Allah itu ada di mana? Disembunyikan oleh Allah
di dalam ketaatan. Ketaatan itu termasuk kebaikan, ibadah, hal-hal yang memang dianjurkan oleh agama, itu namanya ketaatan. Ridha Allah disembunyikan di situ agar kita itu tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun ketaatan. Bisa jadi justru yang kecil itu mendapatkan ridha Allah. Ya, satu contoh kemarin yang pernah saya contohkan, Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ahli ibadah. Orang yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin yang sangat viral itu, yang sangat terkenal sampai 4 jilid. Beliau hafal sampai berapa ratus ribu hadis, makanya sampai dijuluki Hujjatul Islam. Tapi ketika beliau wafat, ada salah seorang soleh yang bermimpi, wahai Imam, engkau ditempatkan di tempat yang mulia seperti ini disebabkan karena amalan apa? Imam Ghazali menjawab, bukan karena karangan kitabku, bukan karena ibadahku, bukan karena ini dan itu, tapi pernah suatu hari aku ngarang kitab, kemudian ada lalat yang hinggap di tinta penaku. Ada wadah, kemudian dulu kan orang pakai pulpen itu dicelup. Waktu mau ngarang, itu ada lalat masuk di wadah tintanya itu. Akhirnya Imam Ghazali tidak jadi untuk menyelupkan pulpennya ke situ. Biar apa? Biar lalat ini minum tinta itu, biar cepat hilang hausnya. Sebab itulah aku ditempatkan di tempat yang mulia seperti saat ini. Itu berarti ridha Allah ada di hal-hal yang kecil juga. Sehingga kita tidak perlu untuk meremehkan sekecil apapun kebaikan. Bisa jadi justru ridha Allah itu ada di situ. Dan memang rumusnya seperti itu. Rumusnya itu kebaikan, semakin kita merasa bahwa yang kita lakukan adalah besar, maka akan menjadi kecil di hadapan Allah. Sebaliknya, kebaikan itu semakin kita merasa bahwa yang kita lakukan adalah kecil, akan menjadi membesar di hadapan Allah. Makanya justru biasanya kadang-kadang yang mendorong kita jauh lebih ikhlas adalah ketika melakukan hal yang kecil biasanya dibanding hal yang besar. Misal nyumbang di masjid, ada orang nyumbang 1 juta. Ini biasanya orang itu, apalagi dia orangnya ya tidak begitu kaya, ini untuk ikhlas ini agak susah. Saya tidak mengatakan dia tidak bisa ikhlas, susah karena nominalnya besar. Tapi kalau misalkan ada orang nyumbang 5.000, dia merasa saya tidak mengeluarkan apa-apa. Jadi hatinya itu jauh lebih dekat kepada keikhlasan dibanding yang nominalnya 1 juta. Nah, semakin orang itu menganggap kecil apa yang dia lakukan, akan menjadi besar di hadapan Allah. Nah, ini yang pertama. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Tujuannya yang pertama agar kita tidak pilih-pilih melakukan ketaatan. Yang kedua agar tidak gampang meremehkan sekecil apapun ketaatan. Bisa jadi di situ ada ridho Allah. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Kita mau mencari murka Allah ada di dalam maksiat. Tapi maksiat yang mana kita tidak tahu. Tujuannya apa Allah menyembunyikan murka di dalam maksiat? Pertama, agar manusia itu menjauhi sebisa mungkin kemaksiatan dengan jenis apapun. Tujuan yang pertama sama seperti ketaatan tadi. Yang kedua, agar kita itu tidak gampang meremehkan sekecil apapun maksiat. Bisa jadi yang menurut kita kecil itu maksiat, bisa jadi Allah murka di dalamnya. Hati-hati. Satu contoh begini, zina dosa besar ya. Zina dosa besar, membunuh dosa besar. Kemudian misalnya begini, ada laki-laki menggoda perempuan di pinggir jalan, kira-kira dosa besar enggak? Nah, kemudian dia bilang begini, alah kan cuma goda, kan cuma siut-siut, enggak apa-apa.
Kalaupun dosa kecil, kalaupun dosa itu pun dosa kecil. Hati-hati, jangan-jangan murka Allah ada di situ. Itu tujuannya kenapa Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat, agar orang itu tidak meremehkan sekecil apapun maksiat. Bisa jadi di situ ada murka Allah. Atau contoh misalkan begini, ghibah kan tidak apa-apa, orang cuma sehari itu cuma 1 kali. Kita menganggapnya kecil. Hati-hati, jangan-jangan murka Allah ada di situ. Kalau Allah sudah murka, kita bisa apa? Harta bisa habis, kehidupan bisa lenyap, kebahagiaan bisa tidak ada. Kalau Allah sudah murka itu tidak ada artinya. Allah sudah murka tidak ada artinya. Tapi Allah itu kalau cinta, itu hidup kita akan terasa sangat istimewa. Makanya sekelas Robiah Al-Adawiyah itu tidak bisa kita tiru ya, karena belum tingkatannya, belum levelnya itu. Sampai beliau itu mengatakan begini, kalau seandainya pun aku dimasukkan ke dalam neraka, asal Allah itu ridho, asal Allah itu cinta, tidak masalah. Robiah Al-Adawiyah. Nah, kita jangan macam-macam, kita ini ibadahnya masih pas-pasan. Robiah Al-Adawiyah, sebelum beliau wafat, beliau membuat kuburan, kemudian beliau menghatamkan sekitar 5.000 kali hataman Al-Quran. 5.000 kali hataman Al-Quran di situ. Jadi ya kuburannya ya suasananya nyaman karena ada aura-aura Al-Quran, ada energi-energi Al-Quran, ada kekuatan-kekuatan Al-Quran. Dan orang-orang soleh terdahulu ya seperti itu. Orang sekarang tidak kira berani, jarang yang berani buat kuburan sendiri. Pertama, khawatir cepat mati, padahal mati sudah diatur sama Allah. Yang kedua, khawatir tidak bisa menikmati dunia. Itu kalau orang-orang sekarang. Itu yang kedua. Yang disembunyikan oleh Allah adalah murkanya di dalam kemaksiatan. Yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Tahu enggak Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Tidak ada yang tahu, disembunyikan oleh Allah. Walaupun ada beberapa hadis sahih yang menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih sering terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih-lebih di malam-malam ganjil. Tapi tetap di hadis itu tidak dijelaskan waktunya kapan. Lebih sering terjadi, berarti kan kemungkinan terjadi di luar itu juga mungkin saja. Dan para ulama yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar, kalau misalkan hari pertama Ramadan dimulai dengan hari ini, maka Lailatul Qadar nanti terjadi di malam sekian. Itu hanya kebiasaan yang mereka alami. Beliau tidak menentukan, bukan, tidak memastikan. Itu namanya prediksi. Biasanya kalau hari pertama itu malam pertama Ramadan, malam ini, maka nanti Lailatul Qadar jatuh pada malam ini tanggal sekian. Itu hanya prediksi. Tapi Lailatul Qadar yang sebenarnya kapan terjadi itu disembunyikan oleh Allah. Apa tujuannya? Agar manusia itu bersungguh-sungguh menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan. Ketika orang bersungguh-sungguh menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan, otomatis dia mendapatkan Lailatul Qadar. Otomatis. Coba seandainya misalnya Lailatul Qadar itu sudah dipastikan oleh Rasulullah, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Bisa jadi selain malam 27 tidak ada orang sholat tarawih, tidak ada orang baca Quran. Pokoknya kita fokus di malam 27, karena itu nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, lebih 4 bulan. 4 bulan apa 6 bulan saya lupa. Lebih 4 bulan. Sedangkan umurnya manusia rata-rata 60. Ya tidak apa-apa, kemarin kita ada ibadah kan tidak apa-apa. Sudah lebih-lebih itu. Apalagi setiap tahun kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, itu namanya orang tertipu.
Makanya disembunyikan oleh Allah. Agar apa? Agar manusia bersungguh-sungguh. Makanya paling minim orang itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, dia sholat maghrib berjamaah, dia sholat isya berjamaah, kemudian sholat taraweh dan sholat subuh berjamaah. Bisa dipastikan dapat Lailatul Qadar. Pastinya setiap malam ya, karena tidak tahu yang kapan malamnya itu. Kalau orang melakukan 4 hal ini, bisa dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Betapa beruntungnya itu dengan umur yang cukup singkat, tapi dia mendapatkan pahala yang cukup banyak. Maka bulan Ramadan ini sebagaimana amal ibadah itu dilipat gandakan, dosa juga sama dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi pas lagi malam Lailatul Qadar melakukan maksiat, berarti sama dengan bermaksiat selama 83 tahun lebih 4 bulan. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya, Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara manusia. Tujuannya apa? Agar kita itu tidak meremehkan siapapun dari manusia. Bisa jadi salah satu di antara mereka ada wali Allah. Kita jangan meremehkan siapapun, karena wali itu sangat tersembunyi. Dan wali itu setiap masanya itu ada. Setiap zaman wali itu tidak lebih dan tidak kurang dari jumlahnya para nabi. Jumlahnya para nabi itu 124.000. Dari setiap zamannya itu pasti ada 124.000 wali. 124.000 wali. Banyak kan? Kita jangan gampang meremehkan, apalagi orang-orang yang terlihat sepertinya dia kayak orang gila, kayak gelandangan, bisa jadi wali loh itu. Tidak ada yang tahu. Saya pernah waktu itu pulang dari pondok, ngebis, kemudian turun dari bis, saya berpapasan dengan kayak semacam gelandangan. Dia bajunya compang-camping, ya kayak orang gila lah begitu. Kemudian saya melewati di depannya dia. Jarak beberapa saat, ini saya kok baru sadar, kok wangi ya baunya. Padahal kumuh, compang-camping, wajahnya juga acak-acakan, rambutnya juga seperti itu. Jarak beberapa langkah, kok wangi ya baunya. Terus saya lihat lagi, tidak ada sudah. Tidak ada. Kita tidak perlu jangan gampang meremehkan orang lain, karena memang wali Allah itu disembunyikan. Tujuannya agar kita tidak gampang meremehkan orang lain. Tujuan yang kedua, kata Syekh Nawawi, agar kita itu tidak pilih-pilih untuk minta doa. Sudahlah minta doa, apa susahnya minta doa. Walaupun kepada orang yang menurut kita kayaknya, ini kayaknya bukan orang soleh. Itu kan menurut penilaian kita sendiri. Yang tahu wali tidak wali itu adalah Allah. Makanya kata salah seorang ulama, termasuk rahmatnya Allah di muka bumi ini, Allah memperbanyak wali-wali pada setiap zaman. Karena salah satu fungsinya wali itu untuk menolak bala dan menarik rahmat. Seandainya di muka bumi ini tidak ada wali, sudah rusak dunia itu. Kenapa kalau sudah rusak? Wali itu setiap malam mendoakan kita semua. Akhirnya yang asalnya mungkin mau turun bala, tidak jadi turun bala. Apalagi wali-wali kutub itu lebih berat lagi tugasnya. Wali kutub itu diibaratkan seperti paku bumi. Jadi kalau bumi tidak ada pakunya, goncang sudah, hancur. Wali kutub itu tugasnya cukup berat.
Dan menurut yang saya baca, termasuk wali kutub yang menjabat cukup lama itu termasuk Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad. Wali kutub rata-rata menjabatnya tidak lama, kadang ada yang cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini puluhan tahun menjabat wali kutub. Begitu hebatnya, menanggung, anggap ngurusi dosanya kita ini yang banyak dosa ini. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni mereka. Itu tugasnya wali kutub itu, untuk memintakan rahmat kepada Allah kepada kita yang banyak dosanya. Seandainya tidak ada wali itu sudah rusak semuanya. Karenanya wali Allah itu disembunyikan. Tujuannya apa? Agar kita tidak gampang meremehkan siapapun dari manusia. Jangan-jangan dia adalah wali Allah, tidak ada yang tahu. Dan wali Allah itu tidak mau dikenal. Itu ciri-ciri wali Allah itu tidak mau dikenal. Justru kalau terbongkar walinya, mereka lebih memilih untuk dicabut nyawanya saat itu juga. Dan banyak yang tidak tahu seperti itu. Disebutkan di dalam kitab Kalamul Habib Ahmad bin Sumait bahwasanya mengetahui wali itu jauh lebih sulit daripada mengetahui Allah. Kok bisa? Karena untuk mengetahui Allah itu sudah jelas bahwa Allah itu tidak sama seperti makhluk, kan ya? Allah sudah pasti tidak tidur, Allah sudah pasti tidak makan, Allah sudah pasti tidak minum. Tapi wali makan, minum, tertawa, menangis, di pasar, berjalan, ya sama seperti manusia biasa. Maka ketika orang melihat seorang wali hanya sebagai orang biasa, maka dia juga akan mendapatkan hal-hal yang biasa. Satu contoh di sini dijelaskan bahwasanya Abu Lahab itu adalah orang yang melihat Nabi. Tapi Abu Lahab ini punya keyakinan bahwasanya Abu Lahab ini punya keyakinan Nabi itu yatimu Abi Thalib, seorang anak yatim yang diurus oleh Abu Thalib. Melihat hal yang biasa dari seorang Nabi, sehingga pertolongan dari Allah yang datang kepada Abu Lahab ya biasa, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau orang itu melihat Nabi dari segi khususiyah, keistimewaan bahwa Nabi ini adalah kekasih Allah, maka akan mendapatkan madad dari Allah yang juga besar. Makanya ada satu kaidah al-madad ala qadril mashhad. Bantuan pertolongan Allah itu sesuai dengan kadar mashhad. Mashhad itu sudut pandang kita. Misal ngelihat ada seorang guru, seorang soleh, kamu melihatnya seperti apa? Oh biasa, dia juga ketawa, dia juga makan, ya sudah, kamu juga akan mendapatkan hal-hal yang biasa saja. Tapi kalau kamu meyakini, oh ini orang soleh, cara berpakaiannya juga bagus, mengikuti sunnah, dia menjaga wudhu, dia itu setiap apapun itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang-orang soleh. Sebesar apapun keyakinan kita kepada seseorang, maka sebesar itu pertolongan Allah yang akan sampai kepada kita. Maka penting itu. Bisa jadi yang di sini gurunya sama, tapi yang sampai ke hatinya tidak sama, sesuai dengan sudut pandang kepada gurunya masing-masing. Sesuai dengan sudut pandang gurunya masing-masing. Makanya jangan sampai seperti Abu Lahab yang melihat Nabi hanya seorang anak yatim yang diurus oleh Abu Thalib, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bahwasanya wali itu memang ditutupi oleh Allah. Itu salah satu jenis rahmat Allah kepada manusia. Kenapa kok seperti itu? Karena seandainya wali itu langsung ditunjukkan oleh Allah, ini wali, ini wali, ini wali. Kemudian ada orang su'ul adab kepada orang itu dan dia sudah tahu bahwa dia itu adalah wali, rusak. Bisa celaka itu. Kalau kita tidak tahu bahwa dia wali kemudian kita su'ul adab, ya tetap
bahaya tapi masih ringan dibanding orang yang sudah tahu bahwa dia wali, tetap dia itu kurang ajar sama wali itu. Ini salah satu rahmat Allah itu. Kita tidak ada yang tahu, barangkali di sini juga ada yang jadi wali. Saya kan tidak tahu. Makanya kita tetap harus menghormati kepada siapapun. Jangan-jangan dia wali. Kalau ada pertemuan santri dan wali santri, itu bisa dipastikan pasti ada walinya, wali santri gitu. Dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rani, Imam Asy-Sya'rani ini seorang yang cukup hebat karena pernah menjawab pertanyaan dari kalangan bangsa jin, Imam Sya'rani. Jadi di kalangan bangsa jin itu juga ada ulamanya. Tapi sehebat apapun ulama dari bangsa jin masih jauh lebih hebat dari ulamanya manusia. Jadi di alam jin itu pernah ada semacam bahsul masail, membahas itu, berkumpul semuanya, mungkin dari berbagai kota dan daerah dikumpulkan, membahas ini hukumnya bagaimana, ini hukumnya bagaimana. Ternyata sudah mandek di situ, tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya ditanyakan oleh Imam Asy-Sya'rani. Makanya Imam Asy-Sya'rani ini punya satu kitab yang di situ menjawab semua pertanyaan jin, bukan semua pertanyaan manusia. Jadi semuanya itu pertanyaan jin semua, bukan pertanyaan manusia. Ada sekitar 100 lebih. Saya punya PDF-nya dan saya baca, oh ternyata rumit-rumit juga pertanyaan jin ini. Oh berarti ya termasuk alim-alim juga, tapi tetap masih lebih alim manusia. Wah luar biasa jin-jin ini, pertanyaannya itu luar biasa. Ada yang pertanyaannya begini juga, ini kan semua orang itu kan takdir dari Allah, maksiat takdir, ibadah juga takdir, tapi kenapa Allah kok tetap menyiksa kepada hambanya yang maksiat? Wah mumet ini. Kalau masih sekelas ustadz yang mau menjawab ini masih mumet ini. Katanya takdir semuanya, tapi kenapa kok disiksa oleh Allah? Oh, ternyata cerdas-cerdas jin itu. Iya, cerdas-cerdas jin itu. Apa jawabannya, Mas? Ya panjang itu jawabannya. Nah, masa mau bahas ini apa pertanyaan-pertanyaan jin? Tapi berat-berat. Menurut saya berat-berat karena ilmu saya sedikit. Pertanyaannya berat-berat sampai 100 sekian pertanyaan. Nah itu wali seperti itu. Jadi kita jangan gampang meremehkan orang karena bisa jadi dia adalah seorang wali. Apalagi sudah tahu bahwa dia wali, maka ini yang lebih berbahaya. Dikatakan dalam sebuah keterangan, laisal hirman alla turzaqa mujalasatus sholihin. Orang itu dikatakan sebagai orang yang beruntung bukan karena dia tidak sering berkumpul dengan orang soleh. Artinya begini, orang itu termasuk tanda-tanda orang yang celaka adalah orang yang tidak sering berkumpul dengan orang soleh. Tapi lebih celaka lagi, dia bisa berkumpul dengan orang soleh, antur zakos solihin, summalatur zakol adab ma'hum, tapi dia tidak bisa menjaga adab bersama orang-orang soleh. Sering kumpul sama orang soleh, tapi tidak bisa menjaga adab. Makanya saya pesen kalau lagi sama orang-orang soleh, HP itu taruh. Lihat sepandang dengan pandangan yang cukup tajam kepada orang-orang soleh. Barangkali di situ Allah akan memberikan madad-madad, bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan. Taruh. Apalagi orang-orang soleh sekelas beliau-beliau yang memang sudah terkenal. Nah, itu kita harus jaga adab. Termasuk hal yang mengurangi adab itu selfie dengan orang soleh. Bedakan antara selfie dengan foto ya. Beda ya. Misalkan kalau laki-laki, beb, saya mau foto beb, ini. Jangan. Lebih adab, kalaupun harus minta foto, itu minta tolong sama orang lain. Terus izin dulu kepada beliau-beliau itu. Beb,
minta maaf, saya pengen foto. Tidak apa-apa kalau minta maaf, izin dulu, tapi jangan sampai langsung ngambil foto tanpa seizinnya beliau itu. Terus yang kedua, jangan sampai, kalau tidak tahu kalau cewek-cewek ya, waktu makan kemudian duduk di sampingnya di foto, jangan. Itu aib seperti itu. Kalau lagi makan sudah steril dari foto, jangan. Itu bisa kurang adab, su'ul adab itu kepada orang-orang yang soleh. Makanya di sini kata Sayyidina Umar, Allah menyembunyikan wali-walinya pada setiap hambanya. Tujuannya agar kita memuliakan kepada siapapun. Yang kedua tujuannya agar tidak meremehkan kepada siapapun orangnya. Bisa jadi dia adalah wali Allah. Karena kalau dia itu adalah wali Allah, maka bisa berbahaya kalau kita tidak punya adab kepada mereka. Kemudian yang kelima, wa katamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur manusia. Kira-kira tujuannya apa? Agar manusia itu bersiap-siap menghadapi kematian, karena tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Kita kan tidak tahu matinya hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, sehingga kita pastinya harus bersiap-siap. Bagaimana caranya? Kita terus beribadah, bisa jadi saat itu kita dicabut nyawanya oleh Allah, mati dalam keadaan beribadah, kan begitu. Karenanya disembunyikan biar bersungguh-sungguh manusia itu untuk menghadapi kematian. Yang keenam, wa katama sholatal wusta fis sholawati. Allah menyembunyikan sholat wusta di dalam 5 waktu sholat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat yang 5 waktu itu, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Nah, sholat wusta ini tidak dijelaskan oleh Allah. Yang dimaksud itu sholat apa? Tidak. Makanya orang itu biar semua sholat itu dikerjakan. Sebagian ulama menyebutkan sholat wusta ini adalah sholat subuh. Sebagian ulama yang lain menyebutkan sholat wusta ini adalah sholat duhur. Ada juga pendapat sholat asar. Ada juga pendapat sholat maghrib. Yang pendapat sholat isya tidak ada. Ini beragam pendapat ini agar kita tidak pilih-pilih untuk melaksanakan sholat, tapi semua sholat kita kerjakan. Agar apa? Agar kita tetap bisa melaksanakan wassolatil wusta. Tetap kita mendapatkan keutamaan dari sholatil wusta. Dan di sini ada tambahan juga, berarti lebih dari 6, tapi ini di syarahnya. Allah menyembunyikan nama-nama Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung di dalam semua Asmaul Husna, agar orang itu ketika berdoa pakai semua nama-nama Allah. Jadi bukan ya Ghani, ya Hamid, tapi semuanya. Ya Rahman, ya Rahim. Kemudian dia berdoa. Karena kita tidak tahu dengan nama yang mana Allah itu mengabulkan doa. Kemudian Allah juga menyembunyikan saatul ijabah, jam dikabulkannya doa fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu ada satu saat di mana kalau orang berdoa pasti dikabulkan doanya, tapi itu disembunyikan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar semakin orang itu memperbanyak berdoa. Bisa jadi pas tepat di saat Allah mengabulkan doa. Nah, itu beberapa hal yang disembunyikan oleh Allah yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dan orang yang paling tidak percaya tentang wali itu biasanya keluarganya sendiri dan orang-orang dekatnya. Paling tidak percaya bahwa dia itu wali, ya karena memang yang dilihat tadi itu basyariah itu. Ya dia makan,
ya dia minum, urusan wali ini urusannya ini, urusannya hati. Tapi tetap harus sholat. Nggak kira ada sholat, ya tetap harus sholat. Yang nggak percaya itu ya keluarganya, orang-orang dekatnya, bahkan bisa jadi murid-muridnya itu nggak percaya, karena yang dilihat setiap harinya itu ya, seperti itu, biasa jalan, beli belanja, ya sama. Maka di sini disebutkan di dalam kitab Lataiful Minan, aqallun nasi naf'an bi syekhi zaujatuhu. Pertama, istrinya sendiri. Karena tiap hari tahu tidur, masa orang tidur kok wali? Masa orang kemana-mana pakai celana kok wali? Wa waladuhu, anak-anaknya itu susah untuk percaya, karena yang dilihat basyariah tiap hari itu. Yang ketiga, wa naqibuhu, orang yang semacam apa ya, yang selevel lah dengan dia. Misalkan ustadz, ya tidak percaya, masa ustadz itu wali? Dia kan tiap hari seperti itu, kadang foto-foto, kadang selfie, masa wali? Ya tidak tahu, itu urusan Allah. Itu wali apa tidak, itu urusan Allah. Makanya kita tidak perlu untuk meremehkan siapapun. Jangan-jangan dia itu wali. Saya kan juga tidak tahu di sini ada wali apa enggak. Bisa jadi kan ada wali, oh berarti saya ngajar wali ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Allahu a'lam bishawab.